Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan ya kita semuanya yang hadir di masjid ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan, dicurahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bosan-bosan setiap berjamaah membaca Yasin. Mudah-mudahan khususnya untuk kita sebagai pembaca dan juga untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, pelantaranya kita sebagai saudaranya, sebagai istrinya, sebagai suami dan anaknya, memohonkan kepada Allah melalui membaca Yasin, mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan pelantaranya membaca Yasin, kita tidak bosan-bosan mendoakan saudara-saudara kita yang belum sempat mereka hadir ikut serta dengan kita. Mereka bukanlah tidak tahu, belajar ilmu agama hukumnya wajib, dikarenakan kemungkinan mereka belum ada hidayah, dan juga doakan oleh kita mudah-mudahan kedepannya bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi at-tahirina sya'unil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rati malaikati muqarrabin malaikati katibin malaikati syabara malaikati hamalatu asim malaikati rahmah wa malaikati jibril wa mikail wa israfil wa idrail mukarrabin raqidatin malik ridwan alaihim salam. Wa ila rati barakatuh wa karamati sultan awliya ila italat wa syamda qadir al-jalani qadar sunu sunu majid bi barakati ulumi wa karamatin li ustadina husun syaidan mukarraman bi barakati ulumi wa karamatin soibul wilayah wali jami'il muslimin wal muslimat fi Korea masjid syuhadatuna al-hadin ya al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lituhdira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdad da'imin. Hamda yuwafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madyun. Subhana mufarriji an kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wabil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ibdalih. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah sudah selesai kita membaca Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kesempatan malam hari ini melanjutkan tentang masalah syarat sholat yang pada tanggal 10 Januari ya membahas syarat sholat ya. Jadi nanti kita praktekkan ya. Tapi sebelum dilanjutkan kita tawasul dulu untuk musonib. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran pemahamannya dan juga mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Khususnya saya musonib bihada kitab kasih patuh saja. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dilanjutkan, saya nanya dulu,
Dari kemarin tanggal 10 bulan 1 2026. Jadi udah dari nomor 1 sampai nomor 9. Maka memahami tentang masalah rukun sholat dengan syarat sholat wajib aja nih Pak. Balik kita. Selama ini tahu ndak yang namanya rukun? Tahu ndak yang namanya syarat? Jangan ke orang lain, ke sini baliknya. Ke orang lain kok mudah kan? Dia balik ke sini. Saya Islam dari kecil sampai sekarang dah tahu belum? Jangan ke orang lain, ke sini balik. Mudah ke orang lain. Ini yang paling susah. Yang paling susah, yang paling keras membetulkan ini. Bukan membetulkan orang lain ke depan. Sini. Ini yang paling susah. Membetulkan orang lain gampang. Nih, paling susah. Makanya nunjuknya ke sini. Supaya sadar. Kalau ke orang lain yang salah. Kalau ke sini saya yang salah. Jadi rukun sholat sab'ata asyara. Yang namanya rukun jikalau kita melakukan sholat, kalaulah tidak sesuai dengan pelaturannya tidak sah. Ya, awas, rukun dengan syarat tidak boleh hilang. Udah berapa tahun kita melaksanakan sholat? Yuk, berapa tahun? Pantas tidak ada perubahan, baik di dalam tingkah laku, baik di dalam kesadaran, baik di dalam segi pakaian. Ini tidak ada kesadarannya. Berarti sholatnya ini belum betul. Jadi rukun sholat ada 17. Yang nomor pertama apa? Niat. Di mana tempatnya niat? Di dalam hati. Yang kedua di dalam sholat adalah rukun sholat adalah membaca takbir. Gimana bunyinya lapan takbir? Allahu Akbar. Ini gimana hukumnya nih? Kemarin tuh dibahas ini gimana hukumnya tangan nih? Ini hukumnya berarti kalau ada orang membaca Allahu Akbar ini tidak diangkat, jangan berani mengatakan tidak sah Pak. Hati-hati. Nanti ditanyakan. Ya, kita siapa ulamanya? Cuman awas di dalam agama, hati-hati, kita harus punya dasar. Jangan kata si anu gini, biarpun orang itu profesor dokter, kalau kita tidak tahu kitab gimana membuktikan kepada orang? Itu yang nomor kedua. Asal isu yang nomor ketiga adalah berdiri kepada orang yang mampu berdiri di dalam sholat. Di dalam sholat fardu. Berarti kalau sholat sunat biarpun mampu berdiri sah, tetapi pahalanya beda. Kalau sholat wajib letih, misalkan letih nih, bukan anda mampu cuman letih minta ampun, mampu sih kau dipaksakan. Tapi kalau sholat berdiri, sholat fardu tetap tidak sah Pak. Jadi bahasanya letih, bukan anda mampu, bukan letih misalkan. Ya. Paksakan duduk, tidak sah Pak, sholat fardu Pak, hati-hati. Kalau sholat sunat silahkan. Ini keterangannya. Makanya saya berani ngomong ini kitabnya, kalau ada orang tidak percaya buka. Salisu al-qadi bil fardi. Arabiu yang nomor keempat membaca Fatihah. Kalau membaca Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin berapa ayat? Bismillah sampai waladhdallin berapa ayat jumlahnya? Sering kita baca Fatihah. 7, 8, 9, 10. Menghitung 7 tuh apakah dari bismillah, apakah dari alhamdulillah? Hati-hati hati-hati. Menghitung 7 ayat itu dari alhamdulillah, dari bismillah, dari alhamdulillah. Kalau ada orang, saya beri pertanyaan, sebab ini tinggal laku kita sehari-hari. Contoh, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Sana salatnya? Yakin? Coba ini? Yakin nggak? Ya kan dalam hati baca bismillah. Hati-hati. Yakin sanda ini? Saya pertanyakan. Ya. Yakin? Yakin.
Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Yang wajib dibaca adalah Al-Fatihah. Kalaulah bismillah bukan termasuk ayat Al-Fatihah, tidak dibaca pun tidak jadi mas. Kalau meyakini bismillah termasuk ayat Fatihah, maka hukumnya wajah. So, kan kalau bismillah termasuk jumlahan ayat Fatihah, maka tidak sah, sebab tidak kedengaran oleh telinga kita sendiri. Contohlah kayak sholat maghrib isya, kan Fatihah itu harus kedengaran kan oleh telinga kita kan. Misalkan sholat isya lah, alhamdulillah, otomatis tidak kedengaran kan, berarti tidak sah kalau al-fatihah bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Nah, makanya itulah kalau enaknya punya dalil. Ya, kalau misalkan dijelaskan sampai kedengaran nggak jadi masalah, malah itu lebih utama. Ya, makanya kalau ada orang membaca Fatihah kayak sholat maghrib, isya, subuh, bismillahnya tidak kedengaran, jangan berani mengatakan tidak sah. Nah, itu yang nomor keempat. Ya. Terus yang nomor kelima di dalam apa tadi rukun sholat, ruku apa sih ruku Pak? Saya nanya ruku itu apa? Ruku itu apa sih? Jadi ya bahasa kita aja lah. Ruku itu apa sih? Ruku itu apa? Lah, badan membentuk namanya siku-siku. Ruku itu apa? Udah bahasa kita aja saya nanya. Ruku itu apa? Oh, yang langsak. Ruku itu adalah bahasa kita adalah membungkukkan badan. Tetapi pakai aturan, Pak. Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Ruku, lihat ke sini. Jangan sampai, mohon maaf saya nggak tahu. Jangan sampai gini ininya, perhatikan ininya. Saya nggak tahu itu dari mana dalilnya. Kalau ininya gini, sepengetahuan saya tidak nyalahkan. Cuman kalau memang Bapak ada yang tahu dari mana keterangannya, beritahu. Sepengetahuan saya, ruku kalau tidak punya penyakit, gini. Kalau yang gini saya nggak tahu posisi ininya tangan. Ada yang sampai gini, saya nggak tahu. Paham maksud saya tadi? Bukan berarti nyalahkan, saya nggak tahu dalilnya dari mana. Ada yang lebih, saya juga nggak tahu dari mana dalilnya. Nggak tahu. Sepengetahuan saya di dalam kitab Safinah, ruku ke sini. Ya. Udah ruku ini namanya apa? Tidak. Ini gimana hukumnya ini? Ini gimana? Sanda kalau gini. Siap perhatikan pertanyaan nih. Ini apa tadi namanya? Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sanda salatnya. Yang lainnya gimana? Sanda. Yakin? Jangan yakin dah. Ingat, kalau orang ruku tadi sami Allahu liman hamidah, ini tidak diangkat, jangan dikatakan tidak sah, sebab ini hukumnya adalah beres. Itu enaknya kalau tahu. Coba kau itu, kau tidak sama dengan aku nih paling yang paham di sini, ustadznya di sini, tidak sah. Mana mudah aja kalau ngomong gitu. Berapa kali dalam salat itu ngangkat takbirnya Pak? Ngangkat takbir berapa kali? Takbir. Ya, angkat tangan tuh. Ngangkat tangan ada 4 yang sunat. Ya. Nanti dulu dibahas dulu ya. Jadi tadi itu yang kelima ya, ruku. Yang keenam tumaninah di dalam ruku. Nih, dah perhatian sini. Dah selesai membaca apa tadi Fatihah surat kan? Allah. Kalau tidak diangkat ke sini tidak jadi masalah. Kalau diangkat hukumnya sunat kan di sini. Hati-hati. Ini kan mau ruku.
Ini ngangkat ini hukumnya apa? Mau ruku. Hati-hati. Ada yang angkat, ada yang enggak. Saya lihat orang tuh. Ngangkat ini hukumnya apa? Kan yang sunat itu ada 4. Sunat. Takbir. Terus lagi mau ruku. Berdiri dari ruku 3. Yang keempat berdiri dari tasahud Awal. sunat. Sunat. Berarti tidak diangkat ke sini pun tidak jadi mas. Dan ini mau ruku nih. Allahu Akbar. Jangan gini ya, tepu, belum selesai. Ya, nih, perhatikan. Tadi kan? Allahu Akbar. Baru subhana rabbiyal. Subhana rabbiyal azimi. Jangan gini. Allahu Akbar subhana rabbiyal. Salah, tidak ada tumaninah namanya. Bagaimana tadi Pak, ulangi? Ya, perhatikan. Ya, ini udah selesai membaca surat kan? Mau ruku. Allahu Akbar. Berhenti dulu sebentar, baru subhana rabbiyal. Jangan Allahu Akbar subhana rabbiyal, salah. Harus ada jeda. Itu namanya udah itu sami Allah. Ini namanya apa tadi? Tidak. Allahu liman hamidah. Mau dikesinikan silahkan, dikesinikan silahkan. Kalau saya dikesinikan takut ini, sebab ini bisa menjadi batal Nah, terus tumaninah tadi kan. Terus lagi asabihu aruku asadisu atumaninatu pihi asabihu al itidal. Jadi itidal sami Allahu liman hamidah, berhenti dulu sebentar baru membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Saya pengen nanya, gimana kalau yang cepat? Berarti udah paham. Sami Allahu liman hamidah. Loh, kenapa pula? Nah, yuk, makanya kata saya balik ke sini. Sini baliknya. Nah, sering perhatikan kalau sholat sunat, saya sering perhatikan. Ya, sami Allah liman hamidah. Loh, jadi ininya berbunyi mungkin gitu, mungkin lah. Wallahu a'lam. Hanya Pak, karenanya ngangkat takbir lebih dari 4, gimana itu hukumnya? Hah? Lebih dari 4. Apanya? Ngangkat takbir, angkat tangan lebih dari 4 kali. Lebih dari 4 tempat. Lebih dari 4 kali yang angkat tangan tuh waktu kita. Bukan 4 kali, memang lebih Pak. Memang lebih dari 4. Pertama, perhatikan. 1, takbir kan? 2, 3, terus lagi berdiri 4. Memang lebih. Cuman yang disunatkan di 4 tempat. Di 4 tempat berarti kalau dari rakaat 1 menuju rakaat kedua kayak sholat Jumat. Jangan diangkat ke sini Pak, tidak ada hukum sunat Pak. Sholat Jumat kan 2 rakaat kan? Ini sholat Jumat gambaran 2 rakaat kan? Berarti ini rakaat sujud yang kedua. Berarti dulu sebentar kan? Allah. Jangan ke sini Pak, sini. Itu tidak ada hukum sunat, saya tidak tahu entah dari mana dalilnya. Cuman di dalam kitab Sapinah kayak sholat sunat ba'diyah ataupun qobliyah kan, udah duduk dari rakaat pertama menuju kedua, jangan ke sini. Tidak ada hukum sunat. Kalau ada tinggal tanyakan saya supaya tahu di dalam kitab apa. Ya, jadi tadi itidal. Asaminu atumanatu pihi. Nah sekarang yang ke-10. Ya. Yang ke-10 al-asiru atumaniyatu pihi. Yang ke-10 tumaninah di dalam sujud. Sujud. Mohon maaf. Beda-beda versi, cuman saya enggak tahu. Ada yang enggak tahu, saya enggak dari mana tuh. Bukan nyalahkan, saya enggak tahu. Kalau saya dipraktekkan oleh guru, tuh, perhatikan ke sini. Yang gini entah dari mana dalilnya saya enggak tahu. Yang gini, enggak tahu saya dalilnya. Bukan nyalahkan, saya enggak tahu dalil.
Kebanyakan apa namanya sujud itu ini renggangkan. Jangan kalau gini kan tidak renggang kan? Nah, panggangan gini. Tuh. Terus kalau tidak sakit, nih, lihat sini. Ininya gini kan, kalau tidak sakit, menambah-nambah nilai plus. Paham maksud saya? Kalau tidak sakit, kalau sakit jangan dipaksakan. Ya, lihat ke depan. Jadi perhatikan. Tadi ini gambaran masih turun dari apa tadi atas. Jangan sampai apa ini gini nih. Ukurannya ini lurus. Kalau gini lurus ya tuh. Tidur sekalian kalau gitu posisi. Kalau gini, ini gimana nggak? Sering. Saya nyampaikan aja. Kalau ada, supaya tidak dusta di antara kita, tunjukkan kitabnya. Nah, ya, itu nomor ke 10. Ya. Jadi harus tumanina pas begitu sujud. Berhenti dulu sebentar. Langsung membaca apa sujud tuh? Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Usahakan, sok. Ini dah. Ini. Jangan gini. Jangan gini. Saya enggak tahu. Kalau hati-hati bahasa saya, kalau punya penyakit tidak jadi masalah. Kalau orang sehat usahakan ini. Kalau ininya bisa diginikan, ginikan tuh. Paham? Tuh. Sujud tuh, duduk tuh. Ya. Jadi itu nomor ke 10. Al-hadi asaru al-julusu baina sajdataini. Wah, tadi tumanina di dalam sujud tadi kan. Yang nomor ke-11 duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud posisinya kayak tadi. Paham? Sekali lagi, duduk di antara dua sujud gini posisinya. Nah, yang kiri nah. Laki-laki perempuan sama. Kalau ini tidak sakit gini kan, kalau sakit nggak jadi masalah. Yang penting jangan gini. Ataupun ada yang gini. Ada yang gini lagi. Cuman kita tidak usah nyalahkan dulu, tanyakan dulu dia. Sakit enggak? Cuman kalau kayak gini entah duduk apa namanya. Saya enggak tahu. Enggak tahu saya. Ya. Jadi nomor ke-11 duduk di antara dua sujud. Nah, itu tadi. Ya, duduk di antara dua sujud. Rukun sholat yang kesal duduk di antara dua sujud di setiap rakaat sholat meskipun sholat sunnah. Di dalam satu rakaat sholat berarti ada dua sujud. Coba kalau sholatnya 4 rakaat berapa kali sujud? Lama loadingnya, 4 rakaat berapa kali sujud? 8. Jadi 1 rakaat 2 kali sujud. Bentar. Ya. Terus lagi di apa? Duduk di antara dua sujud, maka apa bacaannya? Duduk nih di antara dua sujud ini baca apa nih? Yo, yang lainnya baca apa nih? Awas jangan-jangan tidak tahu, hati-hati loh. Baca Robbil firli, jangan Robir firli, salah. Makanya di situ perlunya sering belajar Al-Qur'an tuh. Jangan dari dulu sampai sekarang membaca Robir firli kemana? Artinya Pak beda. Di sini fungsinya harus rajin ngaji tuh. Masa dari dulu sampai sekarang Robir firli kemana? Robbil firli warhamni wajburni dan warbuzri wajburni
warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan gini, mau sholat sendiri tapi kayak balap robik firli warhami wadburi warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini kapan? Mungkin kata malaikat, kau nih katanya. Ya, yuk makanya kata saya baliknya ke sini supaya tidak sakit hati kalau ke orang. Wah, bahaya ke sini. Oleh kita sendiri nyaman. Rabbil firli artinya apa? Nah, di sini artinya tutupilah dosa-dosaku yang telah dan akan terjadi. Doa itu tuh Pak, makanya harus betul membacanya. Doa, warhamni, rahmatilah aku dengan rahmat yang luas. Pengampun itu doa Pak di dalam sholatku. Terus lagi, wajburni, buatlah aku kaya dan berilah aku harta yang banyak. Terus lagi, warfa'ni, angkatlah derajatku di dunia dan di akhirat. Makanya sholatnya kalau betul derajat kita itu diangkat oleh Allah. Kenapa sampai sekarang orang masih mau mencaci maki kepada kita, masih menyepelekan? Sholatnya tidak betul Pak. Kenapa hartanya susah, sholatnya tidak betul? Ini doa nih. Jangan nyalahkan orang lain. Masa kita misal mohon maaf, kita tidak dihargai orang, kau ngapa tidak menghargai aku nih ustadz nih. Bukan mana, jangan gitu Pak. Koreksi sholat kita supaya sadar. Nyalahkan ke orang lain paling mudah, tapi nyalahkan ini yang paling susah nih. Nyalahkan orang lain mudah, nyalahkan ini pernah enggak kita merasakan susah? Si anu salah mudah kan? Kita udah benarkah? Baliknya ke sini, kita udah benarkah belum? Makanya saya sering sampaikan, makanya rajin ngaji dari dulu sampai sekarang. Saya ini banyak salah. Kalau yang jarang ngaji udah pintar. Itu kata saya. Mana buktinya? Secara logika Pak, kalau udah tahu untuk apa belajar sih? Betul enggak? Yang belajar itu yang tidak tahu. Saya datang ke sini belajar, belum hafal. Makanya ini tandanya orang bodoh. Tiap malam Jumat datang, ini orang bodoh, bukan orang pintar. Kalau orang pintar, makanya saya alhamdulillah di Tunang udah banyak orang pintar. Itu aja. Kan tidak boleh seudon, harus nodon. Tinggal dicek dia nanti suruh pimpin Yasin. Pak, pimpin Yasin Pak. Kenapa suruh saya? Kan Bapak jarang hadir, berarti Bapak udah pintar. Yang namanya orang yang tidak tahu, pengen tahu, pasti belajar. Ya. Jadi warzukni, berilah aku rizki. Rizki di sini umum. Makanya kalau betul sholatnya insya Allah Pak, nggak perlu pakai ilmu penglaris apa segala lah. Tinggal betulkannya sholatnya udah aman. Wahdini, berilah aku petunjuk untuk melakukan amal-amal soleh. Kadang-kadang gini secara logika, ya Allah minta anu, sholat tidak ngerampot. Minta ke Allah, sholat tidak, kemana? Saya paling jengkel, rajin berdoa ya Allah, sholatnya tada apa gitu, Jumatan tada. Jauh tanah ke langit. Wa'af ini berarti selamatkanlah aku dari mara bahaya dunia dan akhirat. Itu di dalam sholat. Makanya kalau betul sholatnya, insya Allah tidak susah. Al-Quran tidak mungkin bohong. Kenapa sekarang sholat kita rajin sampai kening hitam masih juga susah kayak saya? Berarti belum betul sholatnya, jangan nyalahkan orang lain. Dasar si anu, aku kalaulah memang si anunya betul, mungkin saya tidak jadi orang miskin. Apa gak ngurus kayak gitu? Sini, tuh saya ini belum betul sholatnya, udah aman. Nggak bakalan jadi kelahi. Coba kita nuduh ke orang, dasar akunya maka menjadi orang miskin, dasar kau nggak betul gini-gini dengan aku. Nah, jadi kelahi. Coba kau balik ke sini. Yang brengsek, yang tolol, yang bangsa itu siapa ini? Nggak bakalan kelahi kalau baliknya ke sini. Wa'fu anni,
Wa'af ini, berikanlah selamat aku dari mara bahaya dunia dan akhirat. Wa'fu anni, leburlah dosa-dosaku tuh. Di kata-kata Robik Pirli tuh. Makanya sholatnya betul, insya Allah amal yang lain bisa jadi baik. Itu nomor ke-11 tadi. Ya. Gimana? Ini saya nanya dulu. Kenapa sering nanya? Ya kan ini tinggal laku kita sehari-hari. Baca Robik Pirli, lama duduknya. Seumpamanya membaca Robik Pirli sampai selesai itu kira-kira 5 menit. Kan? Seumpamanya. Walau ini lama. Misalkan ada sampai 10 menit sah nah sholatnya. Hah? Sah nah sholatnya? Yakin? Awas, hati-hati. Seumpamanya membaca Robik Pirli kalau dihitung itu seumpama 5 menit. Ini duduknya ada sampai 10 menit. Misalkan entah berulang-ulang, entah cemana tidak tahu. Lalu sampai 10 menit sah enggak sholatnya? Awas, ada 2 kubun. Ada yang sah, ada yang awas, hati-hati. Nah, jadi apabila musolli itu orang sholat memperlamakan duduk di antara 2 sujud melebihi waktu membaca doa yang dianjurkan, melebihi yang dianjurkan tadi seumpama kalau membaca sedang dari Robik Pirli sampai selesai itu seumpama 5 menit. Paham maksud saya? Lalu ini menjadi 10 menit. Berarti nambah 5 menit kan? Nah, itu gimana? Nah, yaitu memperlama hingga sampai lamanya waktu membaca. Nah, maka sholatnya batal. Ayo. Alasan enggak tahu, kok kenapa enggak belajar? Mau alasan apa lagi? Oke lah, sesama manusia kan ada malaikat kan kata saya. Oke lah, misalkan contoh ditanya oleh saya, kenapa Panda tuh? Itulah katanya Tad, maklumlah ini. Iya, secara mulut, tapi kan ada malaikat, kok kenapa Anda mau mengusahakan? Oke, secara mulut kalau ditanya oleh saya bisa alasan kan? Betul enggak? Tapi kalau malaikat di kanan dengan di kiri bisa disuap enggak? Nah, kan gitu. Oke lah kalau ditanya, apa Pak? Belum bisa. Aduh, katanya malumlah, udah tua nih, malumlah, inilah sibuk macam. Iya, kalau ditanya oleh saya. Tapi malaikat mencatat di kanan di kiri. Yakin enggak Rokid dan Atid ada? Tuh, siapa yang salah? Diri kita, makanya harus balik ke sini. Nah, jadi kembali kepada tadi. Kalau seumpamanya ini membaca Robik Pirli kalau memakai waktu 5 menit, maka sehingga menjadi 10 menit, entah masalahnya apa Anda tahu, maka kalau di sini batal sholatnya. Ya. Dikarenakan itu rukun yang pendek. Wa innama batalat as-salatu bi takwilihi mali anharuknani qasironi. Kenapa batal? Ya, sebab memanjangkan rukun yang pendek. Membaca Robik Pirli kan pendek itu. Robik Pirli warhamni wajburni warpani warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, paling berapa lah. Ini sampai melebihi yang biasa dibaca. Batal sholatnya. Di dalam kitab apa? Kasih patuh saja. Itu enaknya punya kitab tuh Pak, punya dalil tuh. Biarpun kata orang mah boleh. Nah, kitab apa? Tuh, kan gitu enaknya. Jadi di dalam kitab kasih patuh saja tetap ya batal dikarenakan memanjangkan rukun yang pendek. Nomor ke 11 tadi.
Asani asaro atumanina tupihi. Asani asaro yang nomor ke-12-nya adalah pihi atumanina tupihi, tumanina pihi di dalam duduk antara dua sujud. Harus ada tumanina. Paham? Duduk di antara dua sujud, paham? Awas, jangan lupa. Nah, ini rakaat pertama, balik lagi. Yang namanya duduk di antara dua sujud, coba praktik dulu supaya paham yang mana yang dinamakan duduk antara dua sujud. Ini rakaat pertama ya, saya perhatikan. Gambaran sujud. Nah, ini dah sujud kan? Duduk. Nah, ini yang dinamakan duduk di antara dua sujud. Maka jangan duduk gini. Kalau ada tanda tanya besar, kalau tidak punya penyakit. Makanya kalau orang duduk ini jangan dikatakan oh tidak sah kau. Jangan, tanya dulu. Itu duduk di antara dua sujud membaca Rabbighfirli warhamni wajburni. Harus ada tumanina. Duduk di antara dua sujud. Maka udah Allahu Akbar duduk, berhenti sebentar, seukuran membaca apa? Tumaninah berhentinya seukuran membaca subhan, kan dah lama Allahu Akbar. Udah, jangan belumbar udah membaca Rabbighfirli, ini kemana gak? Yuk perbaiki salat kita sedikit demi sedikit. Itu yang nomor ke-12 tadi. Terus lagi asalisa asaro yang nomor ke-13 at-tasyahudul akhir. Saya nanya, sholat yang ada tasyahud akhirnya ada berapa waktu? Sholat yang ada tasyahud akhirnya ada berapa waktu? Lah loading aja. Ada berapa waktu sholat yang ada tasyahud akhirnya? Di sholat 5 waktu itu ada berapa waktu? Oh lama loadingnya, oi. Sholat duhur ada tasyahud akhir. Tasyahud akhir, tasyahud awal. Tadi yang dibacakan itu tasyahud awal, tasyahud akhir apakah tasyahud awal? Hati-hati, awas. Akhirnya ada semua. Hati-hati. Yang namanya tasyahud akhir berarti apa? Semuanya ada. Yang tidak ada tasyahud awal hanya subuh. Berarti cuman satu. Tasyahud akhir tandanya duduknya gini. Cuman kalau rakaat tasyahud awal duduknya gini, saya tidak tahu dalilnya. Ada sering saya memperhatikan, cuman saya tidak mengatakan batal, enggak. Tanya dulu orangnya, apakah memang ada penyakit, apakah memang ada dalil. Gini, nyaman enggak? Apa? Salat isya 2 rakaat. Ada saya sudah nyampaikan. Nah ini gambaran tasyahud awal dulu ya tadi. Tasyahud awal jangan gini posisi tasyahud akhir. Jadi yang nomor ke-13 tasyahud akhir. Nah, terus lagi membaca tasyahud itu apa sih? Kata tasyahud itu apa? Kata tasyahud itu apa sih? Lah. Kata tasyahud itu apa sih? Oh gitu aja. Oh gitu kan. Jadi tasyahud itu adalah membaca at-tahiyyat. Ya. Jadi di dalam tasyahud akhir itu termasuk rukun sholat. Terus lagi di dalam tasyahud akhir maka apa?
harus membaca kata-kata yang udah ditentukan oleh para ulama. Syarat-syarat tasahud akhir ada 9. Di dalam tasahud akhir ada 9 syarat. Yang pertama, musolli, orang yang sholat, membuat dirinya sendiri mendengar bacaan tasahud. Ya, awas. Jangan kedengaran enggak oleh telinga kita sendiri. Lah, selama ini gimana? Kesini tanyanya, jangan ke orang lain. Kesini supaya sadar. Ya, jangan si anu, jangan. Sini baliknya. Selama ini bagaimana? Saya ini membaca tasahud ini apakah kedengar oleh telinga kita sendiri? Enggak. Awas, jangan nunjuk ke orang. Bisa jadi bahaya. Kesini tunjuknya. Saya selama ini gimana? Itu. Kedua, membaca tasahud dalam posisi duduk kecuali apabila ada uzur. Kalau orang gambaran sholat berdiri membaca tasawuf tidak sah kalaulah berdiri. Yang ketiga, menggunakan bahasa Arab bagi musolli yang mampu meskipun harus melalui belajar. Ini yang ditagih oleh saya. Udah banyak yang tidak menanyakan tentang tasawuf, berarti udah pada pandai. Jangan sampai nanti nyalahkan, kan saya ada malaikat. Nah, waktunya udah ada, habis maghrib sampai isya. Kalau dipinta bukunya ada, kenapa tidak mau belajar? Siapa yang salah takut saya disalahkan? Karena ada malaikat yakin mencap sayanya ada. Jadi kalau nanti tuntutan di akhirat, nah ini ada nih. Lah, siapa yang salah? Ini yang salah kan? Bukan orang lain. Yang keempat, tidak adanya hal yang menghalang-halangi seperti saat membaca Fatihah. Ya, maksudnya membaca tasahud itu kalau misalkan ada acara tetangga apa gitu kan, sehingga membaca tasawuf itu biarpun at-tahiyatu enggak kedengaran dikarenakan ada tetangga yang nyetel musik kuat seumpamanya, maka itu kan ada yang menghalangi. Jangan sampai pakai toa lah, ya bahaya. Supaya kedengaran oleh telinga, pakai salon jangan. Ya. Nomor kelima, muwalah berurutan. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Jangan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut. Kemana? Saya nanya mau kemana? Kadang-kadang sering ada yang dekatkan dengan saya. Saat Jumat nantinya ada diomongkan gini, tidak mau coba dekat saya pasti. Wah, katanya dia protes. Wah, sholat tidak mau dekat Ustaz, dia diprotes. Ya, jadi jangan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kemana? Santai, Pak. Makanya kata saya baliknya ke sini, jangan ke orang lain supaya sadar. Ya, harus sering balik ke sini di dalam masalah ibadah. Jangan balik ke orang sini. Kalau balik ke orang terus, kapan kita nyadari? Ya, jadi yang nomor kelima mewalah berurutan. Saya nanya. Sanda kalau gini, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah kan gitu seharusnya. Ini thayyibatu Allah. Sanda. Thayyibatul lillah, thayyibatu Allah. Sanda? Hah? Tidak. Ataupun gini, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lillah kan seharusnya lillahnya diganti. Tidak usah pakai lafaz Allah. Misalkan contoh thayyibatu Rasulullah. Sanda. Kenapa yang lain diam? Sanda. Baru serempak. Santai aja, apa salah pun belajar. Jadi kata-kata ini jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dicampur. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jangan thayyibatu Rasul pengen action dah kemana? Udah thayyibatu lillah.
Nah, itu ya, mualah berurutan. Jangan atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah kan gitu. Sekarang diacak-acak. Atahiyatul thayyibatulillah sanda. Tidak. Yang nomor keenam, syarat membaca tasyahud mempertahankan huruf-huruf bacaan tasyahud sesuai dengan mahrajnya. Di sini perlunya belajar mahrajul huruf. Masa dari dulu sampai sekarang asyhadu alla ilaha illallah mau kemana? Ya, oke lah, misalkan diajar ini di dalam sholat asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu alla ilaha illallah, letih lah. Dah apa malaikat pun tahu saya letih. Bisakah gitu? Bisakah gitu? Jadi harusnya asyhadu alla ilaha illallah. Jangan berkabar tidak bisa, tapi usaha dulu. Mempertahankan mahrojnya. Asyhadu, jangan asadu, nantinya asadu atau abad 57 ini ya. Aduh, kadang-kadang sering Pak mendengar, saya kok ini Islam tapi membaca dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kemana? Astagfirullahaladzim. Sering asyhadu alla ilaha illallah. Allahu akbar. Di sini Pak perlunya sering rajin ngaji itu. Tidak bisa sekaligus. Makanya saya sengaja setiap malam Jumat tuh, inilah hal-hal yang kayak gini. Coba kadang-kadang disuruh oleh orang ajan ataupun baca syahadat, kedengaran oleh orang, ini kok Islam masih asadu? Ini kemana? Nah, kemalu. Siapa yang malu? Ya, terus lagi tidak boleh mengganti bacaan minimal tasyahud dengan lafaz-lafaz lain meskipun sama artinya. Contoh ya, bacaan tasyahud nih, misalkan ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh diganti ayuhar rasul warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh Pak. Nabi dengan rasul memang pangkatnya tujuannya sama kan ke Nabi Muhammad, tapi tidak boleh diganti. Contoh ini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kan gitu. Ini diganti assalamu alayka ayyuhar rasul. Tidak sah. Nih keterangannya. Ataupun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kan harusnya nabi. Malah diganti nabi itu di sini pasti Nabi Muhammad. Maka diganti assalamu alayka ayyuha Ahmad Rasulullah. Tidak sah. Jangan action lah di dalam sholat. Jangan pengen dikatakan wah aliran baru supaya orang menghormat kepada saya. Salah. Ya, tuh. Terus lagi mengganti apa? Asyhadu alla ilaha illallah diganti. Kalaulah artinya di dalam syahadat, dua kalimat syahadat, saya bersaksikan gitu kan, tiada Tuhan selain Allah, asyhadu. Berarti artinya saya bersaksi. Diganti a'lamu alla ilaha illallah. Ini sih bahaya. Makanya di sini perlunya kita harus waspada. Kata-kata syahadat kalau ada yang mengatakan jangan dipakai asyhadu lah, a'lamu alla ilaha illallah, saya tahu. Jangan. Tuh. Oh, mungkin kali, boleh kali. Itu kalau tidak tahu dalilnya. Coba kalau kita tahu dalilnya. Ya. Terus lagi yang nomor ketujuh, mempertahankan kalimah bacaan tasyahud.
Dari pertama at-tahiyatul sampai selesai, antara ta dengan to harus bisa membedakan. Selama ini gimana salat kita? Pernah Anda memperhatikan ke situ? So, at-tahiyatul itu huruf ta apakah huruf to? Huruf ta at-tahiyatul mubarakatus sholawatu salawatu kemana? Salawatu. Di sini makanya harus sering tuh Pak, bukan masalah tahu. Kalau tahu, tapi membetulkan kayak gini, kalau tidak sekarang mau kapan? Ini waktunya Pak, seminggu sekali. Ya, makanya kita harus pikirkan, sudah sekian puluh tahun Islam kok kenapa pembacaan sholat betul? Nah kemalu. Tuh, makanya nunjuknya ke diri kita sendiri, jangan ke orang lain supaya sadar. Kalau ke orang lain bahaya. Ya. Jadi mempertahankan kalimat-kalimat bacaan tasyahud dari pertama at-tahiyatul sampailah selesai, pertahankan, jangan sampai terbalik tertukar hurufnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Sholawatut thayyibatu. Jangan sholawatul thayyibatu kemana? Hah? Selama ini kemana? Jangan sholawatul thayyibatu, salah Pak. Harus diraksa tasdidnya dari at-tahiyatul sampai assalamualaikum. Itu ada berapa? Jangan mentang-mentang wah, nah apalah saya. Coba perhatikan tingkah lakunya sehari-harinya. Kalau belum betul sholatnya. Ngaku cak paling rajin. Wah, kening saya sampai hitam. Udah betul tad sholatnya. Coba baca at-tahiyatul. Salawatu thayyibatu lillah. Kapan salawatu thayyibatu lillah? Ya Allah ya Karim. Terus lagi mempertahankan nomor ke-8, mempertahankan tasdid musadah sabdu yang ada dalam bacaan tasyahud. Oleh karena itu wajib membaca dengan tasdid atau hamzah dalam lafaz ayyuhan nabiyyu. Ayo. Saya nanya, dari at-tahiyatul sampai assalamualaikum musadahnya ada berapa? Salat enggak? Salat. Dihitung enggak? Ada. Tasdid tahu enggak? Ada. Barang udah pintar. Allahu Akbar. Ternyata para ulama kenapa sampai mendetil kayak gini? Supaya betul-betul Pak sholatnya bukan cuman rajin sholat. Makanya sholat saya belum bisa sholat tanhani pasawal munkar. Buktikan kalau orang yang sholatnya udah bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu udah betul sholatnya. Sekarang terbalik, sholat belum betul, tapi tidak mau sholat, mau kapan? Nunggu betul, kapan? Ini saya nanya, bapak-bapak datang ke sini ikhlas enggak? Ikhlas, yakin? Oh yakin. Kalau saya tidak ikhlas Pak datang ke sini. Tada saya, kenapa? Masih takut dengan Allah, masih pengen upah dari Allah, makanya tidak ikhlas saya datang ke sini. Kalau orang ikhlas itu tidak memikirkan harapan, makanya saya datang ke sini masih belum ikhlas. Berarti bagus bapak-bapak daripada saya. Saya belum ada ikhlasnya. Kenapa masih ada harapan? Ya Allah, mudah-mudahan saya gini. Kalau ikhlas itu kan bahasa kasarnya mau diberi, mau tidak ya udah. Datang ke sini Bapak mengharapkan pahala enggak? Berarti belum ikhlas. Sama dengan saya mengharapkan pahala, berarti mengharapkan upah lah. Jauh ya. Jadi jangan gini, nanti ja ibadah itu, nanti ja belajar tuh nunggu ikhlas, mau kapan? Salah Pak, harus dipaksakan. Tuh, jauh.
Saya juga masih jauh, Pak. Nah, kembali kepada tadi. Jadi membaca tasahud hamzah di ayyuhan nabiyyu jangan dihilangkan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. A-nya dihilangkan. Bahaya. Harus jelas. Contoh misalkan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. A-nya tidak dibaca. Aduh, hai. Makanya pantas rajin sholat pun susah melangkahkan kaki ke masjid. Koreksi bacaan tahiyatnya coba. Jangan dari segi tampilan, dari segi rajinnya, jangan. Koreksi bacaan sholatnya. Gampang dari segi tampilan, segi sorban, pakaian, pantep, gampang itu. Koreksi bacaan sholatnya dulu. Nah, betul belum? Nah, itu yang nomor ke-8. Kalaulah di dalam sholat kan ada bahasa asyhadu alla ilaha illallah. Itu sekarang sahda saya nanya, asyhadu an la ilaha illallah sana. Hati-hati, hati-hati. Sahda. Tulisannya an la memang, tetapi dibacanya juga an la ilaha illallah sana. Jangan bingung. Padahal kita rajin sholat kan, masih juga bingung menjawab itu. Jadi itu kalau melihat di sini itu juga harus hati-hati, Pak. Kemungkinan saya pribadi rajin sholat kok kenapa untuk Pak Ikhlas itu susah. Mungkin di bacaan itu Pak belum betul. Seharusnya Allah ilaha illallah. Makanya itu fungsinya belajar tajwid. Tuh, kan jadi berfungsi jadinya, tidak sia-sia. Ya. Terus lagi tidak boleh, bukan tidak boleh apa di sini, maka bisa membatalkan sholat. Misalkan gini, asyhadu alla ilaha illallah. Terus lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sada. Dengarkan bacaan saya. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sada. Kenapa tidak sah? Sebabnya apa yang tidak dibaca di situ? Tidak ada musad. Ya. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jangan Muhammadar Rasulullah. Jauh salat ya. Allahu Akbar. Yang nomor ke-9 tertib. Tertib jangan dibulak-balik, Pak. Kata-kata dari atahiyatul sampai selesai. Lalu enggak tahu bacaan, mendengar kawan assalamualaikum, seharusnya kita baca tahiyatul, baca assalamualaikum. Dapat. Misalkan kita baru duduk, kawan di samping itu udah membaca assalamualaikum. Dikarenakan tidak tahu membaca tahiyatul, ujung-ujung ikut kawan assalamualaikum. Allahu Akbar. Kemana? Awas. Ya. Itu yang nomor ke-13. Yang nomor ke-14 tasahud apa? Ar-rabi' asyara al-qu'udu fihi. Duduk. Nah, duduk li tasyahudil akhir. Ada tasyahud awal, ada tasyahud. Kalau tasyahud awal di dalam yang 5 waktu ada berapa tasyahud awal? Di sholat 5 waktu tasyahud awal ada berapa? Ada apa yang tidak mempunyai tasyahud awal sholat apa? Kalau tasyahud akhir ada semuanya kan? Ya. Jadi itu yang nomor ke-14 membaca tasyahud. Tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jangan lillah. Itu mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jangan salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, nah, jangan ibadika salihin. Kemana salihin? Jadi artinya kalau salihin orang saleh. Terus lagi al-khamisah asyara yang nomor ke-15, as-sholatu membaca sholawat. Di dalam sholat jangan menjadi perdebatan. Ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak. Pakai sayyidina punya dalil sah. Terus lagi tidak pakai sayyidina kalau punya dalil sah. Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silahkan. Jangan menjadi perdebatan. Coba perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Yang salah yang mana? Yang tidak baca sholawat. Udah titik. Apa tidak pakai sayyidina? Pakai sayyidina, berdebat. Ini golongan sholawat pakai sayyidina, ini golongan sholawat tidak pakai sayyidina. Repot amat. Ya, jadi dan membaca dua kalimat, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh enggak membaca sholawatnya gini, Shallallahu ala Muhammad, boleh enggak? Sah enggak di dalam sholat membaca sholawatnya Shallallahu ala Muhammad? Sah enggak? Harus yakin, jangan ragu-ragu. Ataupun diganti Shallallahu ala Rasulihi, sah enggak? Wah, gitu harus sepakat, jangan ragu-ragu. Mana? Ya. Jadi membaca sholawat di dalam sholat kan udah ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan jadi perdebatan masalah kayak gitu. Yang harus menjadi perdebatan orang yang mengaku Islam tidak mau sholat. Setuju tidak? Itu yang harus jadi perdebatan. Orang mengaku Islam tidak mau sholat, gimana caranya menyadarkan dia supaya sholat? Gitu. Itu yang harus dibicarakan. Ya, tanggungnya sedikit lagi itu. Wah, panjang dah. Jadi itu nomor 15. Maka membaca sholawat, membaca tasawuf kalau tidak ada sholawat maka tidak sah. Saya mau bacakan dari awal sampai akhir. At-tahiyyatul mubarakatul sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesananya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Terus wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mau sampai situ silahkan. Kalau saya ditambah Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kadang-kadang saya pernah, mohon maaf,
Kalau tidak siap jangan. Nah di karangan pengajian online bisa bacaan tahiyat bisa. Sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berbelit udah. Tadi udah baca syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mak yo belit ujung-ujung tidak selesai. Ini gimana cara rajin ngaji ini. Nah, balik. Kadang-kadang saya sendirilah bukan orang lain. Saya lah berbelit Pak di situ tuh. Makanya saya mohon memperbaiki sholat Pak itu diulang-ulang Pak. Kalau siap nanti boleh dites oleh saya. Kalau enggak siap jangan. Kalau ibu-ibu berani Pak, biarpun diketawakan oleh kawan-kawannya dites sendiri-sendiri berani. Kenapa beraninya? Sebab wajah-wajahnya masih ada nempel. Diketawakan oleh kawan-kawannya sampai merah mukanya. Besok dites lagi. Kenapa masih berani? Dikarenakan tidak ada yang cacat di badannya, makanya berani. Ya, maksud saya, kenapa dites supaya mudah membetulkannya di sini, ya. Jadi itu tentang menerangkan tentang masalah rukun sholat, ya. Baru sampai nomor 15 dikarenakan waktu. Nah, tinggal berapa lagi? 17, tinggal 3 lagi. 2 lagi. 2 poin lagi ya. Insya Allah ke depannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu kebodohan, kesalahan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata.